K9 Thunder merupakan artileri swagera berkaliber 155 mm buatan Korea Selatan, hasil kerjasama dari Agency for Defense Development dan Samsung Aerospace Industries, dan saat ini masih diproduksi oleh Hanwha Defense. K9 Thunder juga disebut sebagai meriam artileri swagera termutakhir dan terlaris di era modern ini. Di dalam video ini, kami akan mengulas mengenai sejarah pengembangan K9 Thunder, fitur-fitur apa saja yang disematkan dalam artileri swagera ini, dan seberapa besar pemasarannya di pasar internasional, dan apakah mungkin TNI Angkatan Darat berminat untuk mengakuisisi alutsista ini. Mari kita simak bersama-sama. Meriam swagera ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan Angkatan Darat Korea Selatan yang masih menggunakan M107 self-propelled gun dan K55 self-propelled howitzer. Dan diketahui bahwa kedua alutsista tersebut memiliki jarak tembak lebih pendek dari M1978 Koksan milik Korea Utara. Selain itu, Korea Selatan tidak memiliki meriam sebanyak Korea Utara. Berdasarkan pengalaman memproduksi meriam tarik KH-178, KH-179, dan lisensi untuk memproduksi K55, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menginginkan meriam swagera yang lebih unggul dari segala aspek. Pengembangan ini dimulai pada 1989, dikepalai oleh Agency for Defense Development dan Samsung Aerospace Industries. Pada awalnya, Agency for Defense Development menawarkan upgrade terhadap platform K55 untuk meningkatkan daya tembaknya seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap M109 Howitzer Improvement Program. Selain itu, pada tahun 1992, Amerika menawarkan M109A6 Paladin dan menawarkan program untuk upgrade K55 agar setara dengan Paladin. Akan tetapi, tawaran ini ditolak oleh Angkatan Darat Korea dikarenakan lebih tertarik untuk membuat sistem artileri swagera baru. Meskipun pihak Korea Selatan mengalami banyak kendala untuk mengembangkan sistem artileri swagera domestiknya, pada tahun 1996 Samsung berhasil meluncurkan 2 prototipe dan telah berhasil menjalankan serangkaian uji coba untuk mengukur durabilitasnya. Dalam hasil uji cobanya, prototipe tersebut berhasil menembakkan 6 peluru per menit dengan jarak 40 km. Pada akhirnya, sistem artileri swagera bernama K9 itu pun lahir, dan Samsung mendapatkan kontrak untuk memproduksinya pada 22 Desember 1998. Dan sejak 1999 hingga 2020, Hanwha Defense telah memproduksi sebanyak 1.300 unit untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Korea Selatan. K9 Thunder memiliki bobot tempur 47 ton dengan ditenagai mesin dari MTU Friedrichshafen MT881 K500 dengan tenaga 1000 horsepower. Dengan mesin tersebut, K9 dapat melaju dengan kecepatan maksimal 67 km per jam. K9 Thunder memiliki beberapa kelebihan daripada sistem artileri yang lain. Shoot and Scoot. K9 dapat menembakkan munisi pertamanya sekitar 30 detik setelah menerima perintah dari Fire Direction Center saat berada di posisi siap tembak. Dan ketika dalam keadaan bergerak, penembakan munisi dapat dilakukan dalam 60 detik setelah menerima perintah. Setelah menembak, K9 dapat dengan cepat menjauh dari posisi terakhirnya. Hal ini untuk mengantisipasi serangan balik lawan sebelum melepaskan tembakan berikutnya. MRSI Mode. Dalam mode ini, K9 mampu menembakkan 3 peluru dalam waktu kurang dari 15 detik. Masing-masing dalam trajektori yang berbeda, sehingga semua peluru akan sampai pada target dan waktu yang sama.
Greater Fire Range. Berdasarkan GBMOU, K9 dapat menggunakan berbagai macam amunisi standar NATO 155 mm, dan dengan amunisi K307 dan K315 yang dapat mencapai jarak optimal 40 hingga 50 km. Higher Rate of Fire. K9 dapat menembakkan 3 peluru dalam 15 detik, dan maksimalnya 8 peluru selama 1 menit dalam 3 menit. Bila melakukan tembakan berkelanjutan selama 1 jam, K9 dapat menembakkan 2 hingga 3 peluru per menitnya. Barrier Protection. K9 dapat melindungi krunya mulai dari fragmentasi shell 155 mm, proyektil 14,5 mm AP, dan ranjau anti-personel. Dalam situasi nuclear, biological, and chemical, survivability crew terjamin dengan adanya purification system dan gas mask untuk kru. K9A1 adalah varian dari K9 dengan peningkatan untuk pengoperasian fire control otomatis yang lebih baik saat malam hari. Perbaikan tambahan telah dilakukan pada periskop penglihatan malam pengemudi dan APU. K9A1 dapat memberikan jarak tembak yang lebih jauh, penembakan kecepatan tinggi, dan ia juga memiliki kemampuan manuver yang sangat baik. Dalam penggelarannya, K9 Thunder akan ditemani oleh K10 ARV dan K77. K10 ERV merupakan kendaraan pemasok amunisi yang beroperasi secara otomatis, yang dapat mengisi ulang amunisi pada K9 Thunder. K10 ERV dapat membawa 104 amunisi dan 504 propelan. Dengan kecepatan transfer amunisi 10 butir per menit, K10 dapat menjamin efektivitas dan efisiensi waktu dalam resupply di medan perang. K77 Fire Direction Center Vehicle merupakan kendaraan yang berfungsi sebagai command control yang dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat mengenai target kepada baterai K9 Thunder. Di pasar internasional, K9 Thunder memiliki reputasi yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan keberhasilannya Hanwha Defense memasok kebutuhan artileri swagerak ke beberapa negara. Australia menekan kontrak 30 unit K9 Huntsman dan 15 unit K10 pada Hanwha Defense Australia. Estonia mengoperasikan 18 unit K9 Thunder sejak 2020. Finlandia membeli 48 unit K9 Thunder bekas pakai milik Angkatan Darat Korea Selatan dan telah dikirim pada tahun 2017. India membeli 10 unit dari Korea Selatan dan dirakit dalam negeri. Setelah itu, India melakukan lisensi di bawah perusahaan Larsen & Toubro memproduksi sebanyak 100 unit K9 Vajra. Norwegia membeli sebanyak 24 unit K9 Thunder dan K10 ARV. Polandia membeli 120 unit chassis K9 untuk program AHS Crab. Turki melakukan pembelian 8 unit dari Korea Selatan dan melakukan lisensi untuk memproduksi 350 unit di dalam negeri dengan nama T155 Virtina. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sejauh ini, TNI AD belum menunjukkan minatnya akan K9 Thunder. Akan tetapi, masih ada kemungkinan di masa depan bila K9 Thunder akan dilirik untuk satuan armet TNI Angkatan Darat. Perlu diketahui bahwa TNI AD mengoperasikan 36 unit M109A4BE bekas Belgia yang masih menggunakan teknologi yang lama. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai K9 Thunder ini? Setujukah kalian bila di masa depan TNI AD membeli artileri swagerak canggih ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.